Dua orang pelaku pencurian babak belur dihajar massa di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung meredam amukan warga dan mengamankan kedua pelaku ke Polsek Ciamas. Aksi pencurian ini diketahui warga karena teriakan pemilik rumah saat melihat 3 orang pria membawa barang-barang dari rumahnya ke dalam mobil. Sang pemilik rumah merupakan seorang ibu rumah tangga yang baru saja selesai berolahraga di luar rumah. Awalnya ketiga pelaku berhasil membawa kabur laptop dan juga perhiasan. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan mobil hingga hampir menabrak kendaraan lain akibat panik dikejar warga. Pada akhirnya mobil pelaku terhenti akibat menabrak tiang listrik. Di depan ada mobil Avanza, katanya sih maling ya. Kenceng, ambil jalur kanan dia, jalur kanan. Terus klakson saya buang ke kiri karena di dalam kan banyak penumpang juga. Kalau saya nggak ngebanting ke kiri mungkin itu tadi dari mana Pak? Dari arah mana? Dari arah mana tadi? Saya dari arah Bogor ke Cibinong sini, ke Ciamas. Dari berawalan ya? Ya, adu domba begini kalau saya nggak menghindar, adu domba. Dua pelaku terkena amukan warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih buron. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Hah? Di mana? Mana motor? Mana? Nah. Coba dulu, Mana BB mesti Pak? Motor mau mana? Seorang pemuda pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi di Kabupaten Pangkep. Mana motor? Mana motor? Ini ya. Aksi pelaku saat mencuri sepeda motor di sebuah toko fotokopi terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan korban yang tengah bertransaksi di dalam toko untuk membawa kabur motor korban yang lupa mencabut kunci kontaknya. Tim Resmo Polsek Manggala bersama Polsek Labakang menangkap pelaku di Kabupaten Pangkep saat hendak menjual motor hasil curiannya. Kejadiannya pelaku mengambil sepeda motor korban pada saat korban masuk ke tempat fotokopi, kemudian motor diparkir di halaman tempat fotokopi dalam keadaan kunci masih tergantung di sepeda motor. Untuk proses lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Manggala beserta barang bukti sepeda motor curiannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews malam hari ini. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam hitungan menit, motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko busana berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Aksi pelaku pencurian sepeda motor di sebuah toko busana di Kampung Rawa Kalong, Jalan Setia Mekar, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku berjumlah 2 orang dengan berboncengan motor terlihat mengamati situasi. Saat kondisi aman, kedua pelaku langsung memutar arah dan menghampiri motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko busana. Dalam hitungan menit, motor korban berhasil dibawa kabur oleh kedua pelaku. Pemilik kendaraan sempat melihat dan berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Enggak sih, enggak curiga apa-apa, soalnya saya di dalam ya. Tiba-tiba tuh orang naikin motor orang tua saya aja. Motor itu dalam keadaan kunci stang. Kunci stang. Lubang magnetnya nggak ditutup. Kenapa? Lubang magnetnya nggak ditutup. Enggak di lock dia. Sementara menurut pemilik toko, kejadian pencurian motor di wilayah tersebut sering terjadi dan warga berharap kepolisian bisa segera menangkap para pelaku. Wah, di sini sih udah cukup sering ya Mas untuk kejadian kehilangan motor. Kebetulan habis dari sini hari Minggunya itu dengan jam yang sama di pom bensin Kampung Bulu itu juga ada kejadian di jam yang sama ya, dengan target operasi motor yang sama. Pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Tambun dan kini kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir dan 53 kg sabu diamankan. Inilah detik-detik saat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap 2 kurir narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia di Jalan Lintas Sumatera Riau. Polisi sempat kejar-kejaran dengan pelaku di Jalan Air Hitam, Provinsi Riau. Namun pada akhirnya polisi berhasil menyergap mobil pelaku pembawa narkoba pada saat kondisi jalan rusak. 2 kurir berinisial DN dan TZ, 53 kg sabu, serta 10.000 butir pil Happy Five diamankan petugas. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Marbun menyatakan, pengungkapan jaringan internasional ini merupakan perkembangan dari hasil tangkapan personel Satres Narkoba Polrestabes Medan di Kabupaten Batubara pada Oktober 2023 lalu. Ya, dan tim IT kita melaksanakan analisis, ya, mendapatkan informasi akan ada pengiriman, ya, dari jaringan Malaysia itu melalui Tanjung Balai, ya. Jadi melalui Tanjung Balai, tim, ya, Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan surveillance. DN dan TZ mengaku sudah 2 kali menjadi kurir narkoba dengan upah 10 juta rupiah setiap kali mengantar. Kedua kurir dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku pembobolan minimarket di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan temannya nekat mencuri barang meski dalam kondisi pincang. Usai terjatuh dari plafon hingga minimarket mengalami kerugian belasan juta rupiah. Aksi pembobolan minimarket di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat ini terekam kamera pengawas. 2 pelaku yang masuk melalui atap belakang tampak memasuki minimarket usai turun dari atas plafon. Bahkan salah satu pelaku yang saat ini DPO masih tetap melanjutkan aksinya meski dalam kondisi kaki pincang terjatuh dari atap. Kurang dari 24 jam petugas membekuk salah satu dari 2 pelaku pembobolan. Sedangkan SG, salah satu pelaku, kabur dari tempat persembunyiannya setelah mengetahui rekannya diringkus petugas. Pelaku ini merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ini baru pertama kali atau udah sering? Yang bersangkutan adalah residivis curanmor. Curanmor. Ini sudah direncanakan atau acak memang targetnya itu kemarin? Sudah direncanakan, berdua. ALM dan SL. Untuk total kerugian 12 juta. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk gunting besi yang digunakan dalam aksi pembobolan. Petugas masih mengejar salah satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Dalam 6 jam terakhir, Gunung Merapi mengeluarkan 14 kali guguran lava. Inilah guguran lava Gunung Merapi yang terekam kamera pengawas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman, Yogyakarta. Dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi dan Kebencanaan Geologi Yogyakarta menyebutkan, dalam 6 jam terakhir dari pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava sebanyak 14 kali. Jarak luncur guguran lava maksimum 1.500 meter dari puncak Merapi dan mengarah ke barat daya ke arah hulu Sungai Bebek. Status Gunung Merapi hingga saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Masyarakat juga diimbau untuk waspada dari bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat kondisi hujan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Waspada bahaya banjir di musim penghujan di Cilegon, Banten. Seorang karyawan pabrik terekam hanyut terseret arus banjir saat hendak bekerja. Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm.
Rekaman amatir seorang buruh hanyut saat kota Cilegon dilanda banjir ini viral di media sosial. Diduga korban merupakan buruh pabrik milik PT Lotte Chemical Indonesia di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Hingga akhir video tidak dijelaskan apakah buruh tersebut berhasil diselamatkan. Saat ini Kota Cilegon kembali mengalami banjir di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ciwandan dan juga Kecamatan Grogol. Air meluap ke jalan raya serta menggenangi pemukiman warga. Penyebabnya itu debit air dari hulunya deras ke hilir ke sini, pembuangannya sangat kecil sekali sehingga ya meluap karena memang tidak seimbang antara hulu dan hilir. Sementara itu, banjir juga melanda kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah di perumahan Jati Bening terendam banjir. Hingga kini, ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm. Akibat tingginya air, akses jalan ke perumahan ini tertutup. Masyarakat pun beraktivitas menggunakan perahu karet dari BPBD Kota Bekasi. Masalah yang kita hadapi sekarang, air yang mengalir kalau hujan seperti ini, hujannya tidak seberapa, tapi limpahan air yang tidak tertampung di kali masuk ke jalan, dan debit air yang ada di jalan itu justru berkali lipat dibanding dengan air yang ada di kali. Jadi ini menghabiskan sumber daya, kita harus pompa airnya. Warga setempat sudah sering melaporkan masalah banjir ke pihak pemerintah Kota Bekasi, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Warga mengaku lelah dengan permasalahan banjir yang terjadi setiap musim penghujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Belas ruko pakaian ludes di Lalapsi Jago Merah di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Warga dan pedagang panik saat melihat kobaran api melahap 13 ruko di Jalan Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Api cepat merambat dan menghanguskan bangunan lain karena banyaknya material bangunan yang mudah terbakar. Sementara pedagang hanya bisa pasrah melihat api membakar ruko milik mereka. Menurut warga, api muncul dari salah satu ruko pakaian yang mengalami korsleting listrik. Kalau yang awalnya sih yang baju second yang ada tiga ruko situ. Oh, langsung gede gitu api? Iya, merembet itu Bang, udah kemana, udah kemari dulu lah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Jadi kebakaran di Warakas, dari kabupaten 5 unit, dari bantuan dari kota 2 unit. Yang menjadi kesulitan itu sumber air. Kita ngambilnya agak jauh juga gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani Mapolsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Industri rumahan pembuat petasan dan kembang api di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak. Dahsyatnya ledakan membuat gubuk pembuatan petasan ini, porak-poranda serta rumah tetangga sekitar alami pecah kaca. Gubuk pembuatan petasan di Desa Taluk Agung, Kabupaten Indramayu porak-poranda akibat ledakan. Diduga ledakan berasal dari bahan peledak yang digunakan untuk membuat petasan dan juga kembang api. Dari hasil penyelidikan sementara petugas Polres Indramayu di TKP, ditemukan bahan dan juga selongsong petasan yang terbuat dari kertas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kuatnya ledakan menghancurkan gubuk pembuatan petasan hingga rata dengan tanah. Tak hanya itu, salah satu rumah warga di sekitar lokasi juga mengalami kaca rumah yang pecah. Dugaan kami memang terjadi ledakan dikarenakan beberapa bahan peledak yang berasal dari petasan atau kembang api yang ada di tempat gubuk tersebut. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap S yang diduga merupakan pemilik gubuk pembuat petasan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.
Truk bermuatan pasir dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah warung kelontong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk diduga mengalami remblong. Pasir dengan kecepatan tinggi menabrak warung kelontong di Jalan Kampung Kompa, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sopir truk diduga mengalami remblong dan hilang kendali. Menurut salah seorang saksi saat kejadian kondisi jalan sedang ramai, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari luar dan melihat mobil truk bermuatan pasir sudah menabrak warung kelontong dan 2 unit sepeda motor miliknya hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Motor sih ada 2. Oh, 2. Yang parah sih yang ini, yang NMAX ini. Yang baru sebulan. Jadi kalau yang motor satu lagi Vario ada bodi-bodi aja, jadi tidak dibawa pulang. Tapi tetap ada kerugian kompensasinya. Kini kasus kecelakaan ditangani langsung petugas Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi, sedangkan mobil truk dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Asahan menggerebek tempat penyalahgunaan narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan, peringatan ke udara, lantaran pelaku berusaha untuk melarikan diri. Inilah rekaman detik-detik saat tim Satres Narkoba Polres Asahan menggerebek lokasi terduga pelaku pengedar narkoba di Desa Persatuan, Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara saat sejumlah pria mencoba kabur saat melihat kedatangan polisi. 3 pria diamankan dari lokasi dengan 16 paket sabu dalam bungkus plastik seberat 3 gram. Dari pengembangan, polisi juga mengamankan 1 orang tersangka lainnya di lokasi berbeda. Tim kita mendapat informasi bahwa di Dusun 4 Desa Persatuan, tepatnya di belakang rumah pelaku, rasanya sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Jadi informasi itu dibulatkan dan memang pada saat itu dilihat ada 3 laki-laki di pekarangan rumah saudara Isin. Kemudian tim dari Narkoba tidak menyanyiakan, kemudian mengamankan 3 laki-laki tersebut. Dari 4 pria yang diamankan, 2 orang diketahui sebagai pemakai dan diserahkan ke BNN karena positif menggunakan narkoba. Sementara 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap keempat tersangka kasus penembakan WNA asal Turki di Bali. Sejauh ini motif penembakan diduga perampokan. Inilah para pelaku penembakan WNA asal Turki yang terjadi di sebuah villa di kawasan Badung, Bali beberapa waktu lalu. Dengan tangan terborgol, mereka hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Sebelumnya, petugas gabungan berhasil menangkap 1 orang pelaku yang masih buron di Terminal Nganjuk, Jawa Timur. Tersangka yang telah dilakukan penangkapan tersebut sudah berada di Polres Badung bersama 3 tersangka lainnya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kini keempat tersangka menjalani pemeriksaan polisi. Penyidik Polres Badung juga telah menemukan senjata api yang digunakan para tersangka tak jauh dari lokasi penembakan. Sejauh ini, polisi hanya menemukan motif perampokan dalam peristiwa yang terjadi pada 23 Januari lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malang. Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Keputusan ini membuat Ahok mantap ikut mengkampanyekan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Setelah pengunduran dirinya, Menko Polhukam Mahfud MD yang maju sebagai Cawapres nomor urut 03 karena menghindari konflik kepentingan.
Kader PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga turut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak diangkat pada 25 November 2019 lalu. Mantan Gubernur DKI ini rela meletakkan jabatan karena ingin berkampanye memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud MD. Keputusan mundur juga untuk mematuhi undang-undang yang menyatakan pejabat BUMN dilarang berkampanye saat masih menjabat. Sementara Pertamina telah menerima surat Ahok dan diajukan ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Keputusan selanjutnya menunggu keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero per hari ini 2 Februari 2024. Suratnya sudah ditujukan kepada Kementerian BUMN. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total hari ini digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. 250.000 relawan pendukung Ganjar Mahfud dari sejumlah daerah hadir untuk memeriahkan acara ini. Karena kita harus bersama rakyat. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye akbar Hajatan Rakyat merupakan acara milik rakyat untuk berkumpul riang gembira menyambut pemilu yang damai dan adil, sekaligus menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seluruh pimpinan partai koalisi hadir di gelaran ini. Selain itu, gelaran ini juga dihadiri sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air. Turut memeriahkan gelaran ini diantaranya Slank, Kotak Band, Krisdayanti, hingga Anang Hermansyah. Pada saat acara berlangsung, calon Presiden Ganjar Pranowo juga hadir dan ikut bernyanyi bersama band kenamaan Slank. Jauh darimu, ku tak bisa Pada kesempatan ini, Ganjar menyebutkan dirinya dan Mahfud MD akan berjuang memperbaiki keresahan masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan, salah satunya soal kemiskinan di Indonesia melalui satu keluarga, satu sarjana. Mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa Ganjar Mahfud kemudian punya program? Satu keluarga miskin, satu sarjana. Agar harkat dan martabat mereka naik. Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri. Kenapa kami ingin membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes? Agar layanan kesehatan baik. Agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan yang bagus, agar stunting bisa dicegah, agar kelak kemudian mereka menjadi anak-anak bangsa yang terbaik. Ganjar juga menyinggung soal demokrasi di Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut. Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Endah, yang berani melawan karena mereka menindas, karena tidak berlaku adil. Dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang akan saudara akan lakukan ketika Anda ditindas? Apa?
lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional, wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Ganjar juga mengajak masyarakat mengikuti seluruh proses pemilu dengan baik dan meminta aparat netral melayani masyarakat. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah petani dan buruh bibit. Dalam kunjungannya, Ganjar memilih untuk berdialog langsung dengan para buruh bibit untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para buruh. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut antusias oleh ratusan petani dan buruh bibit di Desa Karangluhur, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan para petani dan buruh bibit, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal produksi bibit. Ganjar Pranowo juga berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan para petani dan buruh bibit. Para petani pun mengaku senang dengan kedatangan Ganjar ke Purworejo. Menurut petani, kedatangan Ganjar Pranowo menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap para petani buruh bibit di Purworejo. Nah, kalau kemudian pemberdayaan itu bisa kita lakukan, pendampingan pada ibu-ibu ini dilakukan, satu, tenaga kerja terserap. Ibu-ibu makin berdaya. Mungkin anak mudanya akan jauh lebih bagus lagi, lebih sistematis lagi, dan ini tinggal didampingi aja sama pemerintah. Maka kalau kita berbicara banyak bibit-bibit yang dibutuhkan lebih banyak, dari bawah, dari desa, dari lokal ternyata ada. Tinggal perhatian kita dari pemerintah untuk bisa mengembangkan mereka. Jadi dari sisi kualitasnya, potensi ekonominya, sampai nanti kita kembangkan pada model distribusinya. Setelah berdialog dengan buruh bibit, Ganjar Pranowo melanjutkan agendanya ke Jakarta. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Dalam rangka perayaan hari lahir Partai Hanura, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa ribuan warga Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini, Mahfud berjanji akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin jika dirinya memenangkan kontestasi pemilu 2024. Sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi menjadi salah satu program unggulan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Hal ini disampaikan Mahfud dalam acara perayaan hari lahir ke-17 Partai Hanura di Karimun, Kepulauan Riau. Mahfud memastikan negara akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin hingga sarjana agar nantinya bisa membantu mensejahterakan keluarganya. Komunikasi di mana keluarga miskin, lalu siapa yang pantas disekolahkan di situ diberi beasiswa sampai ke perguruan tinggi, ya itu nanti dipilih. Ya, kita kan akan memilih itu di setiap daerah-daerah, itu nanti akan dilihat siapa yang dapat jatah untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang atau akrab disapa Oso, optimis dengan kemenangan Ganjar Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024. Oso tak menyangka perayaan ulang tahun Hanura disambut antusiasme ribuan masyarakat Karimun. Kaget aja, nggak pernah saya lihat ya selama ini partai-partai lain pun saya nggak pernah lihat di Karimun sebanyak ini masyarakatnya hadir di dalam kampanye Mahfud MD yang hadir dalam rangka ulang tahun ke-17 partai. Perayaan hari lahir Partai Hanura ini diisi dengan senam sehat dan juga penyerahan hadiah utama berupa umroh gratis kepada masyarakat Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Sejalan dengan perguruan tinggi nasional lainnya yang menuntut pemerintah untuk netral dan beretika jelang Pilpres 2024. Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bangka Belitung, serta Universitas Islam Malang menyuarakan petisi yang mengingatkan untuk mengembalikan demokrasi Indonesia yang adil. Universitas Padjadjaran menggelar aksi Seruan Padjadjaran yang mengangkat tema Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat.
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan kalangan akademisi terkait keberpihakan pemerintah kepada salah satu paslon yang dapat berujung pada penyalahgunaan fasilitas dan program pemerintah demi kepentingan elektoral. Kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-mendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih, mungkin insya Allah lebih dari 100 guru besar menandatangan, lalu ratusan lagi para dosen menandatangan, dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga, karena tugas kami, bagian tugas kami. Sementara itu, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan pemilu 2024. Dalam petisi yang bertema mengawal demokrasi Indonesia berkeadaban, ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika UMY terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang terindikasi mulai diwarnai dengan ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah, ASN hingga institusi. Dalam aksi ini 35 guru besar dan Sivitas Akademika meminta kepada penyelenggara negara untuk mengedepankan etika dan berpegang pada netralitas demi terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bermartabat. Tidak hanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga menggelar deklarasi kebangsaan. Deklarasi tersebut untuk mendorong pemilu 2024 yang demokratis dan damai. Mereka menyatakan meminta pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan keadaban berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di Malang, Jawa Timur, Sivitas Akademika dari Ikatan Alumni Universitas Islam Malang Unisma menyampaikan pernyataan sikap kritikan pada pemerintah. Mereka menyatakan pernyataan sikap matinya demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam pernyataan yang disampaikan, diantaranya mengajak masyarakat memastikan demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2023 pada Minggu 4 Februari 2024. Debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pegiat media sosial Denny Siregar datang ke Kecamatan Juanapati, Jawa Tengah. Ia mendukung ratusan relawan untuk menangkan 90% suara Ganjar Mahfud.
Pendopo rakyat Punden Desa Langgen Harjo, Juwana, di Kabupaten Pati menjadi berkumpulnya ratusan relawan pendukung Ganjar Mahfud. Dalam acara yang bertajuk Saling Dengar Bareng Denny Siregar ini, tidak hanya dihadiri relawan Ganjar Mahfud dari Pati. Ratusan relawan dari Semarang, Blora, dan Kudus pun turut hadir. Dalam kunjungan ke Pati, Denny Siregar menargetkan pasangan Ganjar Mahfud mampu meraih 90% suara. Target ini merupakan untuk memecahkan rekor perolehan suara pada Pilpres 2019 sebesar 85,6%. Untuk itu, Denny meminta para relawan tidak sekedar berkampanye lewat media sosial, tapi lebih masif lagi dari rumah ke rumah, mengetuk dan meyakinkan hati warga untuk memilih Ganjar Mahfud. Kita sekarang sudah ada di perang darat. Kalau kata Komandan Bambang Pacul itu sudah perang artileri. Jadi sekarang datanglah ke rumah warga yang belum kenal Ganjar, berikan kepada mereka entah itu kaos, entah itu APK dan segala macam. Usahakan mengubah pikiran dia ketika dia masih memilih yang lain untuk memilih Ganjar. Sebenarnya target tersebut memang sudah direncanakan oleh tim kami, namun memang kami tetap harus memberikan sebuah support dan semangat pada teman-teman relawan. Bagaimanapun juga Pati jangan sampai artinya lengah, karena di 2019 Pati juga sudah 90 lebih angkanya. Jadi kita tetap mengikuti di angka tersebut. Denny Siregar merupakan aktivis yang sebelumnya berkomitmen membela Presiden Jokowi. Kini, produser film Sayap-Sayap Patah ini bertekad memenangkan Ganjar sebagai Presiden 2024-2029. Bahkan, ia berjanji tidak lagi ngomong politik jika Ganjar terpilih. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.